Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang implementasi logistik halal pada industri farmasi halal pada artikel kajian sistem di Farmaniaga Life Science. Nama saya Diana Noviandita, NPM 754232049. Untuk mata kuliah logistik halal, dosen pengampu Dr. Insinyur Agus Purnomo, MT, sebagai tugas AAS semester genap RPLD 4 LP. Untuk pertama adalah industri halal telah menjadi salah satu pasar ekonomi utama bagi pertumbuhan pasar dunia. Kebutuhan akan halal di banyak segmen industri telah menopang ekosistem halal, termasuk rantai pasokan produk dan layanan halal. Selain makanan dan minuman halal, obat-obatan halal juga memiliki permintaan yang tinggi terhadap produk halal yang dipasarkan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dengan karakteristik dan proses obat-obatan halal yang rumit, unik, dan kompleks, industri tertentu harus mengambil bagian dalam semua persyaratan dan tindakan di seluruh rantai pasokannya. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan peran gudang halal sebagai bagian dari fasilitas logistik penting untuk menyimpan obat-obatan halal. Banyak resiko yang akan timbul sehubungan dengan status kehalalan obat jika produk disimpan dan ditangani dengan cara yang digarisbawahi oleh otoritas yang berwenang. Penelitian ini berfokus pada menemukan dan memastikan penerapan persyaratan halal oleh industri dalam manajemen gudang. Penelitian kualitatif studi kasus ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan informan dari bagian gudang Farmaniaga Life Science atau yang disebut PLS. Hasil penelitian mengungkapkan alur proses gudang PLS, penerapan halal dalam pengelolaan gudang, dan persepsi mereka tentang pentingnya praktek gudang halal untuk produk farmasi halal. Hal ini dapat memberikan wawasan yang signifikan kepada produsen, pasien, pengguna, peneliti, ataupun akademisi. Farmasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, penyiapan, dan produksi obat-obatan. Produk farmasi adalah setiap bahan atau produk yang ditujukan untuk penggunaan manusia atau hewan yang disajikan dalam bentuk sediaan jadi atau sebagai bahan awal yang digunakan dalam bentuk sediaan tersebut dan tunduk pada pengawasan undang-undang farmasi di negara pengekspor dan negara pengimpor. Farmasi pada umumnya berkaitan dengan obat-obatan. Persyaratan umum pada farmasi halal yaitu produk mengandung bahan-bahan yang diperbolehkan menurut hukum syariah dan memenuhi 6 syarat utama sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengandung bagian atau produk hewan yang tidak halal atau bagian atau produk hewan yang tidak disembelih menurut hukum syariat. Yang kedua, tidak mengandung najis. Yang ketiga, aman untuk dikonsumsi, efektif untuk digunakan manusia menurut sesuai dengan takaran mutu dan kebersihan yang ditentukan. 4. Tidak boleh disiapkan, diproses, atau diproduksi dengan menggunakan peralatan yang terkontaminasi najis. Yang kelima, jika tidak mengandung bagian tubuh manusia atau turunannya yang dilarang oleh hukum syariah. Yang keenam, selama keseluruhan proses penyiapan, pengolahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi, produk farmasi halal dipisahkan secara fisik dari produk farmasi lainnya yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana pada butir 1, 2, 3, 4, dan 5, atau barang lainnya yang telah ditetapkan tidak halal dan najis menurut hukum syariah. Metode yang digunakan dalam kajian tersebut adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode semacam ini akan dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur melalui tatap muka. Untuk penelitian ini, yang paling cocok menggunakan metode studi kasus kualitatif dengan wawancara semi konduksi secara purposif terhadap staf dan personal PLS di unit gudang. Secara umum, gudang halal adalah operasi yang mematuhi semua tindakan, peraturan terkait, persyaratan halal, prosedur operasi standar atau SOP, pemberitahuan sirkulasi otoritas, dan standarnya. Hal ini dapat dicapai dengan adanya keseragaman antara staf dan standar yang berlaku pada proses tersebut. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, PLS adalah salah satu perusahaan farmasi bersertifikat halal dan mengoperasikan gudangnya di dalam perusahaan tersebut untuk produk-produk manufaktur halal. Kesadaran akan standar dan peraturan halal ini dari semua pimpinan dan personel terkait adalah penting untuk memastikan kepatuhan halal dipertahankan di seluruh proses produksi.
Dokumentasi halal dianggap sebagai aktivitas gudang utama proses pengecekan dan verifikasi. Bahan dimasuk yang diangkut melalui angkutan internal atau pemasok wajib memiliki dokumen pendukung yang menyatakan status kehalalan bahan tersebut. Personel gudang harus memainkan peran penting dalam melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dengan menggunakan dokumen halal secara efisien. PLS juga bersertifikat halal oleh Jakim berdasarkan standar Malaysia MS 2424/2019 dan semua operasi di PLS termasuk penerimaan pengeluaran, penyaringan, pengemasan, dan penyimpanan mematuhi standar dan manual yang diberikan oleh pihak berwenang. Maka secara umum terdapat persyaratan umum dan khusus halal yang ditetapkan oleh otoritas untuk industri farmasi serta SOP sistematis yang dibangun oleh perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.